Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa alihi ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'du. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kitab At-Tibbud Dunya Waddin. Sebelumnya mari kita tawassul ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jamil ulama'il 'amilin wal awliya'i was suhada'i was shalihin wa jami'i masyayikh al-baya wa masyayikhina wa masyayikhina wa ila hadratin abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ila hadratin khususun muallif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Asy-Syaikh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ngantuk. Oh iya. Pengajian yang lalu kita sampai pada sebuah syair yang mengatakan bahwa cintanya seseorang yang tulus kepadamu, yang ikhlas, cintanya itu ikhlas kepadamu, itu lebih baik daripada saudara kandungmu yang menjadi musuh dalam selimutmu. Jadi orang yang jauh menjadi dekat, orang yang dekat menjadi jauh, iya kan? Jadi itu realitas atau fenomena kehidupan. Kemudian kita lanjutkan ikhtiyarul ikhwani. Adapun memilih teman atau memilih sahabat qabla istifaihim, sebelum memilih ikhwan. Ikhtiyar mencari teman gitu. Sebelum teman itu betul-betul kita pilih sebagai teman kita. Fa'idha azama maka ketika seseorang itu punya azam, punya cita-cita ala istifa'il ikhwani, atas memilih teman, memilih sahabat, sabaro, maka eman itu terlebih dahulu harus meneliti ahwalahum, terhadap kondisi keadaan ikhwan, qabla ikhaihim, sebelum menjalin persahabatan dengan ikhwan tersebut. Jadi sebelum kita menentukan teman kita, maka terlebih dahulu kita harus meneliti wataknya seperti apa, kondisinya seperti apa. Itu kalau menjalin persahabatan dengan dia, kira-kira maslahat atau mafsadat, madorot atau manfaat gitu. Jadi harus diteliti dulu. Wa kasyafa, dan
man itu harus membuka, menyingkap an akhlaqihim, dari akhlaknya ikhwan, qabla istifaihim, sebelum memilih ikhwan. Ya kan, akhlaknya seperti apa gitu. Itu kita harus tahu betul, harus kita singkap sebelum kita memilih dia menjadi teman kita gitu. Karena itu akan menentukan masa depan kita dan masa depan hubungan antara kita dengan dia gitu kan. 5, karena sesuatu taqaddama yang yang mengajukan ma itu min qaulil hukama'i, dari perkataannya para filosof. Jadi Imam Mawardi berpendapat demikian, bahwa sebelum memilih teman terlebih dahulu diteliti keadaannya, diteliti akhlaknya, itu berlandaskan dari pendapatnya para filosof, perkataannya para filosof yang berupa isbur takhbur. Nah, isbur itu menelitilah, lakukanlah penelitian kamu, takhbur, maka kamu akan tahu gitu. Jadi isbur takhbur, jadi segala sesuatu apapun, entah memilih teman, entah memilih jodoh ketika masih jomblo, ingin mencari pasangan hidup, atau memilih apapun, itu terlebih dahulu harus didahului dengan melakukan penelitian itu. Jadi penelitian dari aspek keadaan dirinya, lingkungannya, keluarganya, yang terutama adalah akhlaknya gitu. Wala tab'atsuhu, dan janganlah membangkitkan, ya kan, menarik terhadap man itu al-wahdatu, sendirian, menyendiri, alal iqdami, atas memprioritaskan pertemanan, qoblal khibrati, sebelum mengetahui. Jadi jangan sampai merasa kesepian, sendirian, ya kan, itu jangan sampai menarik seseorang untuk mempersegera menjalin pertemanan sebelum tahu persis akhlaknya seperti apa, keadaannya seperti apa itu. Wala husnudzoni, dan janganlah menarik terhadap seseorang itu baik sangka alal ightirari, atas terbujuk bitasannu'i, dengan sikap pura-pura atau kepura-puraan. Jadi artinya jangan mudah percaya, tidak mudah untuk baik sangka. Boleh jadi kalau kita belum tahu persis apakah seseorang itu betul-betul baik atau pura-pura baik. Nah, itu perlu perlu hati-hati gitu. Fa innal malika, maka sesungguhnya rayuan atau tipuan, masoyidul uqul. Masoyidul uqul itu adalah jaring-jaringnya akal. Jadi tipuan itu akan menjaring dan ngakali akal seseorang gitu. Wan nifaqo, dan kemunafikan, sesungguhnya kemunafikan, tadlisul fatoni,
tadlisul fatoni itu serupa kecerdasan atau kepintaran. Jadi orang yang munafik itu seakan-akan orang itu pintar, ya kan, serupa orang pintar padahal dia sedang menipu gitu, ya kan. Jadi makanya kalau kita harus lebih cerdas dari penipu gitu. Sebagaimana ngurus negara ini, keamanan, security itu harus lebih tahu, lebih pintar dari mafianya, dari orang-orang jahatnya gitu. Ya karena tipu daya itu adalah jaring-jaring akal yang akan mengakali orang-orang yang berakal. Kemunafikan pun demikian, serupa kecerdasan padahal dia sedang menjahati orang. Wahuma, adapun maliku dan nifak, sajiyatal mutasonni, dua karakter atau dua watak orang yang berpura-pura, itu kan. Jadi mutasonni, watak orang yang pura-pura baik, ya kan. Itu ya dua itu aslinya dia adalah sedang menipu, sedang merayu, dan kemunafikan. Jadi orang pura-pura baik itu hakikatnya watak dasarnya adalah dia sedang menipu, sedang merayu, dan sedang kemunafikan gitu. Walaysa, dan tidak ada, jangan tidak ada fiman, di dalam seseorang, yakunu, yang ada, an-nifaku, kemunafikan, wal maliku, dan rayuan atau tipuan, ba'do sajayahu, sebagian wataknya seseorang, khairun, baik, yurja, yang diharapkan, wala solahun, dan tidak ada kebaikan, yu'ammalu, yang diinginkan atau yang diangan-angan. Jadi siapapun orangnya, ya kan, bahwa rayuan, tipuan, kemunafikan itu adalah watak yang sama sekali tidak ada kebaikan yang diharapkan darinya, dan sama sekali bukanlah kemaslahatan yang diidam-idamkan. Wali ajli dzalika, dan karena sesungguhnya al-malik masoyidul uqul itu, qalat, berkata al-hukama'u, para filosof, a'rif, kenalilah kamu, kata para filosof ini ya, kenalilah kamu ar-rajula, terhadap laki-laki, min fi'lihi, dari pekerjaannya, dari tingkah lakunya, rajul, la min kalamihi, tidak dari ucapannya rajul. Jadi kalau kita kenalilah seseorang, kenalilah laki-laki dari apa yang dikerjakan, dari apa yang diperbuat gitu, bukan dari ucapannya gitu. Jadi pekerjaan yang besar, ya, ini pekerjaan yang besar, ya kan, itulah yang dilihat dari apa yang dikerjakan, bukan dari untaian kata-kata yang diucapkannya. Jadi misalkan akhlaknya seperti apa, bahasa tubuhnya, cara komunikasinya, apa yang dikerjakannya gitu. Nah itu mengenali orang itu dari itunya, bukan dari kata-katanya. Karena kalau dari kata-katanya boleh jadi
kata-kata itu mengandung kepura-puraan gitu. Wa a'rif, dan kenalilah kenalilah kamu mahabbatahu, terhadap cintanya rojul, min ainihi, dari matanya rojul, la min lisanihi, tidak dari lidahnya, tidak dari lisannya rojul. Nah, yang kenalilah cintanya seorang laki-laki atau seseorang itu dari pancaran matanya, bukan dari mulutnya gitu. Ini kata-kata filosof ya. Karena mata itu tidak bisa bohong itu. Jadi ketika mulut itu manis, mulut itu berkata-kata indah, tapi kalau matanya menunjukkan kebencian, kemarahan, berarti kita berpegangan pada sorot matanya, bukan dari kata-kata indah yang keluar dari mulutnya. Nah, jadi cara mengenali seseorang itu dari perbuatannya, bukan dari kata-katanya. Mengenali cintanya seseorang itu dari sorot matanya, bukan dari lidahnya. Makanya kan para filosof juga mengatakan orang besar itu bukan dari kata-katanya yang besar, tapi dari perbuatannya yang besar, dari kerjanya yang besar gitu. Wa qala, dan berkata Khalid bin Sofwan, apa yang dikatakan, innama nafaqtu, saya dikunjungi inda ikhwani, di sisi teman saya, temanku, li'anni, karena sesungguhnya aku lam istamala, aku tidak melakukan ma'ahum, bersama ikhwan, an-nifaqa, terhadap kemunafikan, wala qasortu, dan saya tidak mengurangi, bihim, terhadap ikhwan, anil istiqaqi, dari hak dan kewajibannya ikhwan. Nah, ini penting sekali. Jadi saya itu dikunjungi atau saling mengunjungi gitu dengan teman, karena saya tidak pernah melakukan kemunafikan terhadap teman saya, katanya, dan saya tidak pernah mengurangi hak dan kewajiban terhadap teman saya gitu. Wa qala, dan berkata Hamad, ini berupa syair, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 syair. Kam min akhin laka laisa tunkiruhu ma dumta fid dunyaka fi yusrin. Kam min akhin, berapa banyak, min akhin, dari teman, laka, bagi kamu, laisa, yang tidaklah, tunkiruhu, kamu membenci terhadap madumta, ketika selama kamu ada, fidunya, fidunyaka, di dalam dunia kamu, fi yusrin, itu dalam keadaan kaya. Itu betapa banyak ya kan kamu memiliki teman itu kan, yang tidak kamu benci terhadap teman itu ketika kamu dalam keadaan kaya itu. Jadi kalau orang kaya itu kan kaya entah karena pengusaha atau pedagang atau karena pejabat, itu kan banyak orang yang merapat ke dia, banyak teman, seperti
gula di rubung semut gitu kan. Lah mutasonni'in laka min mawaddatihi yalqaka bitarhibi wal bishri. Nah, mutasonni'in, teman-teman itu yang banyak itu mutasonni, orang yang penuh dengan kepura-puraan itu, laka, yang berpura-pura itu, laka kepada kamu, fi mawaddatihi dalam cintanya Jadi teman-teman itu memberikan cinta yang penuh dengan kepura-puraan terhadap kamu. Yalqaka, yang itu bertemu terhadap kamu, bitarhibi, dengan memberi satu bagian, wal bishri, dan dengan bermuka cerah atau sumringah gitu. Jadi ketika dia bertemu denganmu, dia menawarkan sesuatu dan menampakkan muka yang muka yang berseri-seri. Tuh. Jadi orang yang, kalau kamu dalam keadaan kaya, kamu pasti akan banyak teman, dan tidak sedikit dari teman kamu itu pura-pura, ya kan, pura-pura mencintaimu, dan ketika bertemu dengan kamu dengan muka yang berseri-seri gitu. Fa'idha ada waddahru dhu ghiyarin dahrun alaika ada ma'ad dahri. Fa'idha ada, maka ketika teraniaya, waddahru adalah satu masa, duhiyarin adalah memiliki perubahan. Ya, ketika kamu teraniaya atau jatuh bangkrut misalkan, karena ad-dahru duhiyarin, zaman itu berubah. Zaman itu memiliki perubahan. Dahrun, masa, menganiaya, alaika, atas kamu, ada, ya kan, maka itu menganiaya ma'ad dahri, bersama dengan masa, ya kan. Jadi ketika masa itu tidak berpihak kepadamu, misalkan kamu yang tadinya kaya menjadi miskin, karena ad-dahru dzuhiyar, masa itu memiliki perubahan, itu dinamis gitu, ya maka temanmu pun akan menelantarkanmu, akan meninggalkanmu gitu. Farfud bi ijmalin mawaddataman yaqli al-muqilla wa ya'thiqul musra. Farfud, maka buanglah kamu, buanglah gitu, bi ijmalin, dengan secara global, dengan secara total, ya kan, mawaddataman, terhadap cintanya seseorang, yakli, yang man itu memusuhi, man itu membenci, mendiskriminasi, al-muqilla, terhadap orang yang melarat, wa ya'thiku, dan man itu cinta, al-muthra, terhadap orang yang kaya. Nah, ini menarik ini. Buanglah secara total gitu cintanya seseorang yang orang itu terhadap orang yang miskin, dia menindas, dia membenci, dia menghinakan, mendiskriminasi, dan kepada orang kaya dia cinta gitu. Jadi cintanya orang yang seperti itu, enyahkanlah, buanglah saja gitu, buang saja. Jadi orang itu kan
senang, kagum, cinta, itu ada orang-orang itu hanya kepada orang-orang kaya gitu. Sedangkan kepada orang miskin dia menghina, dia mendiskriminasi gitu. Nah, cintanya orang yang pilih kasih seperti itu harus kita buang jauh-jauh. Kata syair ini ya. Wa 'alaika man halahu wahidatun fil isri innama kunta wal wal yasri. Wa 'alaika, dan tetaplah atas kamu man, bersahabat dengan seseorang, ya kan, halahu, yang dua keadaan nyaman itu, wahidatun, adalah satu. Fil isri, itu dalam keadaan melarat, imma kunta, ada kalanya kamu ada, wal yasri, dan dalam keadaan kamu kaya. Nah ini, jadi kamu harus tetap setia bersahabat dengan seseorang yang keadaan kamu, baik kamu melarat ataupun kaya, dia tetap memiliki sikap yang sama terhadap kamu. Itu. Baik kamu kaya, baik kamu melarat, dia tetap menyikapimu dengan sikap yang sama. Gitu. Yudhonu, diduga, ya kan, bil mar'i, dengan seseorang, ma, sesuatu, yudhonu, yang diduga, ma itu bi qarinatihi, dengan sahabatnya man. Artinya seseorang itu ditebak, ya kan, apa yang ada di dalam diri man itu sama seperti apa yang ada di diri temannya gitu. Jadi misalkan si A berteman dengan orang-orang baik, ya kan, seseorang itu menilai si A, ya kan, mengasumsikan si A itu dengan asumsi melihat teman-temannya itu, teman-temannya baik, oh berarti dia orang baik gitu. Kalau seorang itu berteman dekat dengan orang-orang yang buruk, orang itu akan berasumsi melihat teman-temannya yang buruk itu, ya, oh ya, orang itu orang buruk gitu. Jadi memang otak manusia itu kan generalisir gitu, kadangkala begitu. Jadi melihat temannya gitu. Ala annal insana, sesungguhnya manusia, ini mausumun, ditandai, bisima iman, dengan tanda seseorang, qoroba, yang insan itu dekat terhadap man, ya kan? Jadi manusia itu ditandai dengan tanda orang-orang yang dekat dengan manusia itu, ya kan? Makanya kan dianjurkan dalam sebuah syair itu kan, orang yang alim, wong alim kumpulono. Jadi bergaullah dengan orang-orang yang berilmu gitu. Karena itu mausumun bisima iman qaraba. Wa mansubun, dan dinisbatkan ilaihi, kepada insan. Apa yang dinisbatkan? Afailu man, pekerjaannya seseorang, sohaba, yang menemani insan itu terhadap man, ya kan. Jadi yang pertama, manusia seseorang itu ditandai dengan tanda orang-orang yang dekat dengannya,
Yang kedua, seseorang itu, manusia itu dinisbatkan kepadanya berdasarkan pekerjaan-pekerjaan orang yang menemaninya gitu. Jadi misalkan seorang yang berteman dengan pengusaha, temannya pengusaha semua misalkan, berarti dia berarti pengusaha. Dia berteman dengan misalkan pedagang semua, dia pedagang. Berteman dengan dosen semua, iya dia dosen. Berteman dengan politisi semua, dia politisi. Nah, itulah cara orang melihat seseorang itu, dilihat dari temannya dan pekerjaan atau profesi teman yang menemaninya gitu. Qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, almar'u, seseorang, ma'aman, bersama seseorang, ahabbu, yang mencintai man. Jadi seorang itu akan bersama kekasihnya. Itu almar'u ma'aman ahabbu. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Wa qala, dan berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Ali bin Abi Thalib, apa yang dikatakan Ali, as-sahibu, adapun sahabat, adapun konco, teman, munasibun, adalah orang yang cocok, ya kan, pantas gitu, orang yang ada kecocokan gitu. Wa qala, dan berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Abdullah bin Mas'ud, ma min syai'in, tidak ada dari sesuatu, adallu, yang lebih menunjukkan, ala syai'in, atas sesuatu, walad dukhanu, dan tidak ada asap yang lebih menunjukkan, ala nari, atas api, atas adanya api, minas sahibi, daripada teman, ala sahibi, atas temannya yang lain. Gitu. Jadi kan ada istilah, ada asap ya pasti ada api gitu kan. Jadi asap itu menunjukkan adanya api gitu kan. Sesuatu itu menunjukkan ada sesuatu yang lain gitu. Nah, toh demikian, itu tidak lebih menunjukkan daripada sahabat atas sahabatnya yang lain. Artinya sahabat, ya kan, kepada sahabat yang lain, si A bersahabat dengan si B misalkan. Nah, dengan si C dengan si D gitu. B, C, D ini temannya A, itu jauh lebih menunjukkan siapa A itu. A itu tandanya apa, pekerjaannya apa, karakternya seperti apa, dilihat dari temannya, yaitu B, C, dan D itu. Itu jauh lebih, temannya itu jauh lebih terang menunjukkan, menjelaskan siapa si A gitu. Daripada asap menunjukkan wujudnya adanya api gitu. Nah, itu teman ya. Jadi waqala, dan berkata ba'dul hukama'i, sebagian filosof, apa yang dikatakan filosof, a'rif, kenalilah kamu, akhaka, terhadap temanmu, bi akhihi, dengan melihat temannya, qoblaka, sebelum kamu. Ya kan, jadi ketika kita punya teman baru gitu, cara kita melihat dia, lihatlah siapa teman-temannya, ya kan.
sebelum dia berteman dengan kamu, pasti dia punya komunitas, pasti dia punya teman. Nah, lihatlah teman-temannya itu. A'rif akhaka bi akhihi qablaka. Kenalilah temanmu itu dengan melihat temannya sebelum dia berteman dengan kamu. Gitu. Waqala, dan berkata ba'dul udabai, sebagian sastrawan, apa yang dikatakan yudhonnu, diduga, bil mar'i, terhadap seseorang, ma sesuatu, yudhonnu yang diduga, ma itu biqarinihi, terhadap teman dekatnya almar'u. Ini sama dengan yang dikatakan di atas. Jadi karakter, keadaan, profesi, dan berbagai hal yang ada diri seseorang itu dapat diasumsikan berdasarkan asumsi kita dengan melihat teman-teman dekatnya. Itu. Waqala, dan berkata Adi bin Zaid, apa yang dikatakan ini syair, dua syair. Syairnya anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarrani yahtadi idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum wala tashabil arda fatarda ma'ar radi. Ini syair ini ada di kitab Ibtidaiyah, di kitab Alala, judulnya kitab Alala gitu. Jadi kitab Alala itu syair-syair yang isinya akhlak, yang ternyata beberapa syairnya itu mengutip kitab Adabud Dunya Waddin gitu. Karena Adabud Dunya Waddin ini kitab tua, 1 abad sebelum Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Mawardi ini satu periode dengan gurunya Imam Al-Ghazali, yaitu Imam Haramain, Imam Al-Juwaini gitu. Nah, Alala itu ditulis orang belakangan, mutaakhirin, sehingga dia mengkodifikasi saja, mengumpulkan syair-syair dari berbagai kitab. Di antaranya syair ini dia kutip dari kitab yang kita baca sekarang ini, yaitu Adabud Dunya Waddin. Oke, anil mar'i, tentang seseorang, latas al, janganlah kamu bertanya, ya kan? Janganlah kamu bertanya kalau tentang seseorang. Jadi kamu nggak usah bertanya, katakan CV-nya mana, kamu seperti apa gitu. Menginterogasinya nggak perlu gitu. Nah, wasal, dan tanyalah kamu an qorinihi, ya terhadap temannya, atau dari temannya almar'u itu. Jadi kalau kamu ingin mengenali A, jangan kamu interogasi A itu. Namanya siapa, dulu pengalamannya gimana, dan sebagainya. Nah, tapi kamu tanya temannya gitu tentang si A. Fakullu qorinin, karena setiap teman bil muqarron, yang ditemani, yaktadi, itu mengikuti. Ya, jadi setiap teman yang berteman itu ya samalah, ya, jadi satu komunitas gitu. Nah, jadi ini strategi yang halus juga, bahwa kalau kita bertanya secara norak tentang seseorang terhadap orangnya langsung, itu kan pertama kurang etis, dan yang kedua boleh jadi seseorang itu sedang berpura-pura atau menutupi jati dirinya. Nah, tapi kalau kita melihat teman-temannya, lalu interview dengan teman-temannya tentang si A, nah itu kita bisa mendapatkan informasi tentang si A tersebut gitu. Idza kunta, ketika kamu ada fi qaumin, di satu kaum,
fasohib, maka bertemanlah kamu khiyarohum terhadap orang yang baik, orang yang bagus-bagusnya atau orang yang baik-baiknya seseorang dari kaum itu. Wala tashab, dan janganlah kamu menemani al-arda terhadap orang yang hina atau orang yang buruk. Fatarda, maka akan menjadikan sebab kamu buruk, kamu hina, ma'arrodi, bersama orang-orang yang hina. Jadi ketika kamu berada di satu komunitas, berada di satu kaum, maka kamu harus berteman dengan orang-orang yang baik dari kaum itu. Dan jangan kamu berteman dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk. Karena kalau kamu sekali berteman dengan orang-orang yang buruk, maka kamu akan buruk bersama dengan orang-orang yang buruk. Falazima, maka wajib, maka harus gitu. Min hadal wajhi, dari jalan ini, aidon lagi, ayataharroza, kamu menjaga min dukhalai ahli su'i, dari pergaulan dengan orang-orang yang ahli keburukan. Jadi harus kamu jaga dari pergaulan dengan orang-orang yang buruk, yang ahli su itu memang profesinya sehari-harinya itu keburukan. Itu kita harus jaga diri kita dari pergaulan dengan mereka. Wa yujanibu, dan seseorang itu harus menjauhi ahlar raibi, terhadap orang-orang yang punya ahli buruk sangka. Jadi kan ada orang-orang yang selalu buruk sangka, negatif thinking, pesimis, negatif gitu ya, negatif pesimis gitu kan. Itu ada orang yang selalu begitu, melihat sesuatu itu pesimis, melihat sesuatu itu dari sisi buruknya saja, tidak dari sisi positifnya. Itu ada orang-orang yang begitu. Nah, kita menjauhi dari orang-orang yang seperti itu. Liyakuna, supaya ada man itu maufurul irdi, sempurna kehormatannya, itu salimal ghaibi, dan selamat dari fitnah itu. Fala yu'laibu, maka tidak dihinakan bimula mati ghairihi, dengan sebab hinanya orang lain selain liannya man itu, ya kan? Jadi menjaga diri dari bergaul dengan orang-orang yang karakternya buruk, menjauhi orang-orang yang melihat sesuatu dari sisi negatifnya, itu buruk sangka gitu, supaya kehormatan kita sempurna dan kita selamat dari fitnah. Jadi fala yulaimu bimula amati ghaitihi, itu ibaratnya biasanya kan kalau kita berteman dengan orang yang buruk, orang lain yang memakan langkahnya, kita yang mendapatkan getahnya gitu. Nah, jangan sampai seperti itu gitu. Walihada, dan karena ayataharruz min dukhola'i ahli su itu, kila, dikatakan at-tathbitu, ya, at-tathbitu itu memastikan, wal irtiyabu, dan memantapkan, wa mudawamatul ikhtiyari, dan melanggengkan uji coba, merealisasikan terus menerus uji coba, wal ibtila, dan eksperimentasi. Ma'dzurun, itu memang sulit, bal mafqudun, bahkan sangat jarang, bahkan tidak ada, katanya.
Jadi ini menarik. Ini sebenarnya apapun tuh harus berbasis eksperimentasi, berbasis penelitian, konfirmasi, afirmasi, gitu, ya kan? Memastikan, memantapkan itu melalui uji coba, penelitian, apapun itu sebenarnya. Di antaranya memilih teman. Itu memang sulit, bahkan boleh jadi tidak ada orang yang melakukan itu, katanya gitu. Waqad doroba, dan sungguh membuat Durromati Syekh Durromah masalan terhadap kalam perumpamaan bilma'i dengan air. Jadi Durromah itu membuat satu kalam misal, kalam perumpamaan melihat seseorang itu, orang itu seperti air gitu, mengumpamakan akhlaknya seorang itu seperti air. Dengan dikatakan apa? Fiman, dalam seseorang, hasuna yang bagus, yang indah, yang baik, dohiruhu permukaan nyaman atau dohir nyaman, wa khobutha dan buruk batinuhu batinnya man. Ya kan, jadi ibarat air itu kan. Itu kan seseorang itu di permukaannya indah, bagus gitu, tapi dalamnya busuk, dalamnya buruk gitu. Faqala, kemudian Durromah itu berkata, perkataannya berbentuk syair. Alam taro annal ma'a yahbuthu ta'muhu wa in kana launul ma'i abyadu sofian. Alam taro, apakah kamu tidak melihat, katanya, annal ma'a, sesungguhnya air, yahbuthu jelek atau buruk, ta'muhu rasanya air, wa in kana meskipun ada, launul ma'i warnanya air, abyad putih, sofian yang bersih. Nah ini, jadi apakah kamu tidak melihat air itu kalau kita cicipi itu rasanya buruk, lalu baunya menyengat gitu. Meskipun air itu terlihat bersih dan bening, jernih gitu. Itu seperti itulah watak seseorang. Orang-orang itu di permukaan seperti air, bersih, jernih, ya kan, bening gitu. Tapi ternyata akhlaknya di dalamnya itu buruk, lalu kemudian bacin gitu ya. Ya seperti air. Air itu terlihat, makanya ada lagu kan, sering kali ada lagu-lagu yang mengibaratkan akhlak manusia itu dengan air. Itu kan, ya ibarat air di daun keladi gitu kan. Ibarat air di daun keladi gitu kan. Walaupun itulah. Nah itu. Wa nadoro, dan melihat ba'dul hukama'i, sebagian filosof, ila rojulin, terhadap laki-laki, sawi hasanil wajhi, yang ila rojuli sawin, dan ila rojulin, kepada laki-laki, sawin yang buruk akhlaknya, hasanil wajhi, yang mukanya tampan. Jadi itu syair itu ditafsirkan oleh filosof, ibaratnya ada seorang laki-laki yang bermuka tampan tapi akhlaknya buruk.
Nah, itu seperti halnya air yang bersih, kelihatannya bening, tapi rasanya, baunya buruk gitu. Faqala, kemudian ba'dul hukama itu berkata, amal baitu, adapun rumah, fahasanun, bagus, megah gitu. Wa ammas sakinu, adapun orang yang menempatinya, farodiun, buruk, rendah gitu. Fa'akhadha, maka kemudian mengambil jahdotu jahdo hadal makna, terhadap inilah makna. Faqala, kemudian Jahdo berkata, syair lagi, rubama abyanat tabayuna fihi manjilun amirun wa aqlun kharabun. Ya kan? Jadi ada rumah yang bagus, indah, tapi sakinnya orang yang menempatinya itu berakhlak buruk. Rubama, betapa banyak sesuatu, abyan, menjelaskan sesuatu itu, tabayuna, terhadap perbedaan fihi, dalam rojul, manjilun, laki-laki itu bagaikan rumah, amirun itu yang megah, yang bagus itu, yang kokoh. Wa aklun, sedangkan akalnya, kharabun, itu rusak gitu. Jadi kan betapa banyak orang yang kaya raya, rumahnya megah, itu indah, tapi di dalamnya itu penuh konflik, cekcok, tidak harmonis gitu, broken home gitu. Nah itulah ibarat ketampanan tidak selaras dengan kebaikan akhlaknya, sebagaimana kecantikan itu tidak senantiasa menunjukkan akhlaknya seorang perempuan. Orang yang ganteng boleh jadi akhlaknya buruk, perempuan yang cantik boleh jadi akhlaknya buruk. Sebagaimana rumah megah tapi orang yang menempatinya itu berakhlak rendah gitu. Wa ansyadani, dan menendangkan syair kepadaku, ba'du ahli ilmi, sebagian ahli ilmu. Apa yang dikatakan, la tarkabanna ila di mandorin hasanin farubba ro'iatin qad sa'a makhburuha. La tarkabanna, sungguh janganlah kamu mencintai, atau janganlah kamu condong, ila di mandorin, kepada orang yang memiliki penglihatan hasanin, yang baik, yang bagus. Jadi janganlah kamu tergiur terhadap orang yang hanya melihat dengan matanya. Nah, farubba ro'iatin, betapa banyak orang yang mempesona. Ro'i'ah itu orang yang mempesona. Qad sa'a, sungguh buruk, makhburuha, informasi atau kabarnya ro'iyah itu. Jadi kamu jangan tertipu dengan penglihatan mata. Betapa banyak orang yang mempesona, tapi setelah mendapatkan informasi ternyata dia akhlaknya buruk. Thumma qad taqaddama, kemudian sungguh mengajukan min qaulil hukama'i, dari perkataannya para filosof. Nah ini menarik. Man, barang siapa, lam yuqaddimu, itu tidak mengajukan atau tidak memprioritaskan, tidak mendahulukan, man itu al-imtihana, terhadap uji coba, terhadap eksperimentasi, qabla thiqati, sebelum percaya itu. Wathiqata, dan barang siapa yang tidak mendahulukan kepercayaan, qoblal ansi, sebelum mencintai atau menyayangi, athmarot, maka
akan berbuah mawaddatuhu, cinta nyaman, nadaman, apa getun atau penyesalan. Jadi barang siapa yang tidak mendahulukan penelitian, uji coba, cek recheck siapa orangnya itu sebelum menaruh kepercayaan, dan tidak mendahulukan kepercayaan sebelum mencintai, maka cintanya akan berbuah pahit, yaitu penyesalan. Jadi berarti para filosof mengajari kepada kita bahwa kalau mau memilih teman, memilih relasi partner, itu pertama harus imtihan dulu. Imtihan meneliti siapa dia, lalu kemudian uji coba dulu. Itu sebelum kita memberi kepercayaan gitu. Jangan belum apa-apa langsung percaya. Nah, itu salah gitu. Nah, harus imtihan dulu sebelum, lalu kemudian setelah uji coba, lalu eksperimentasi, oh ya ternyata bagus, berilah kepercayaan. Nah, tapi tidak memberikan kepercayaan pun tidak, jangan dulu sebelum ans. Jadi berarti tahap pertamanya itu imtihan dulu, anisa, yang kedua, yang ketiga thiqah gitu tahapannya. Jadi kita meneliti dulu siapa dia, eksperimentasi dulu, uji coba dulu gitu. Lalu baru kemudian oh ternyata uji coba dia bagus, setelah diteliti dia bagus, baru kemudian menjalin komunikasi. Komunikasinya bagus, oh dia orangnya respect, bagus, responsif, penyayang, penuh dengan kasih sayang, ya sudah terjalin komunikasi yang baik, kasih sayang yang baik, baru kemudian yang ketiga thiqah, memberi kepercayaan. Nah, kalau demikian maka cintanya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari. Nah, gitu. Kalau kebalikannya, gitu kan, tidak mendahulukan imtihan, jadi langsung percaya saja tanpa ada imtihan, tanpa ada mu'anasa, anisa, itu akan terjadi penyesalan gitu. Waqala, dan berkata ba'dul bulaghai, sebagian sastrawan, apa yang dikatakan musoromatun, memutus, ya memberi putusan, qoblal ikhtibari, sebelum mencari informasi, mencari kabar, memberi keputusannya. Afdolu, itu lebih utama, ya kan, min mu'akhotin, daripada menjalin pertemanan, ala ightirorin, atas keterbujukan, gitu. Jadi memutus, ya kan, memutus pertemanan, maksudnya mengurungkan menjalin pertemanan dengan seseorang sebelum menggali informasi lebih jauh, itu lebih utama daripada menjalin pertemanan tapi penuh dengan kepura-puraan, bujuk rayu, dan tipuan gitu. Jadi ini akhafud dororen gitu, mencari mengambil madorot yang lebih ringan daripada madorot yang lebih besar. Artinya bersahabat belum mengenal dia seperti apa, itu kan berpotensi terjadinya kepura-puraan. Itu lebih baik tidak menjalin persahabatan gitu sebelum tahu siapa dia gitu. Waqala, dan berkata ba'dul udabai, sebagian sastrawan,
Apa yang dikatakan la tathik bis sodiki qoblal khibrati, la tathik, dan janganlah kamu percaya bisidki bisodiki dengan teman qoblal khibrati sebelum tahu persis. Jadi janganlah mudah percaya dengan teman sebelum kamu tahu betul dia itu seperti apa gitu. Wala taqo, dan janganlah menjatuhkan kamu bil adwi dengan permusuhan kamu qoblal qudrati sebelum memiliki kemampuan. Jadi kamu janganlah sekali-kali, kata sastrawan ini, menyulut permusuhan sebelum kamu memiliki kemampuan. Jadi kalau nggak punya kemampuan tapi melakukan memusuhi orang yang kuat, ya konyol gitu kan, maksudnya gitu. Waqala, dan berkata ba'du syu'ara'i, sebagian penyair, apa yang dikatakan, la tahmadanna imron hatta tujarribahu wala tadamanna min ghairi tajribin fahamdukal mar'a malam tabluhu khota'un wa dammuhu ba'da hamdin syarrun takzibu. La tahmadanna, sungguh janganlah kamu memuji al-imron terhadap seseorang, hatta tujarribuhu, sampai kamu menguji, mencoba terhadap almar'u itu, eksperimentasi terhadap almar'u itu, meneliti siapa almar'u itu. Wala tadammannahu, dan sungguh janganlah kamu menghina terhadap man min ghairi tajribin, dengan tanpa melakukan eksperimentasi. Jadi kita jangan memuji, jangan mengapresiasi, jangan menghina seseorang sebelum kita eksperimentasi, penelitian, meneliti siapa orang itu. Nah, setelah meneliti baru kita boleh menilai apakah dia terpuji atau tidak. Fahamdukal mar'a, fahamduka, pujianmu, al mar'a terhadap seseorang, malam tanalhu, ketika selagi kamu tidak menguji terhadap almar'u, khoto'un, adalah salah. Ketika kamu memuji seseorang tapi kamu sendiri belum meneliti orang itu siapa, itu adalah salah. Pujianmu itu salah, katanya gitu. Wadhamuhu, adapun menghina terhadap almar'u ba'da hamdin, setelah memuji, syarrun, itu lebih buruk, takdzibun, yang membohongkan. Ya, jadi intinya ya, kalau kita ingin memuji, mengapresiasi, menilai seseorang, makanya itu harus melakukan penelitian, eksperimentasi, mengenali dia itu seperti apa. Makanya dalam Islam itu tidak boleh mudah judgment, tidak boleh mudah menghakimi, menilai seseorang sebelum melakukan penelitian. Ya, itulah pengajian pada pagi hari ini. Mungkin dicukupkan sekian. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.